Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya masuk ataupun menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, di sini Google Classroom bisa digunakan sebagai kelas maya yang dapat membantu antara guru dengan siswa sehingga bisa melakukan interaksi belajar secara online. Nah, di sini kita bisa mengerjakan tugas ataupun memberikan materi untuk siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran ataupun fungsi siswa untuk masuk ke dalam Google Classroom. Nah, langsung saja berikut cara-caranya. Nah, sebelum itu pastikan kita harus mendownload aplikasinya melalui Google Play Store ataupun aplikasi store yang lainnya atau Oppo Store, Vivo Store, Apple Store. Yang penting aplikasi belanja. Contoh misalkan kita buka Play Store-nya. Langsung saja kita klikkan di sini di atas. Klikkan di atas, cari Classroom. Nah, ini dia di atas Classroom. Nah, ini kebetulan punya saya sudah terinstall. Nah, kalau yang belum terinstall tinggal klik install aja. Nah, dia ukuran filenya itu nggak terlalu banyak, cuman beberapa MB saja, nggak pala berat kali. Oke, nah kalau sudah siap diinstal, kita langsung buka aplikasinya. Contoh, nah ini aplikasi Google Classroom-nya. Oke, nah kebetulan saya sudah ada kelas yang saya masukkan. Nah, apabila misalkan murid-murid ataupun siswa yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini tampilannya kosong, nggak ada kelasnya sama sekali, nggak ada kelas produktif programming, nggak ada web programming, nggak ada basis data, dia kosong karena baru pertama kali memulai. Nah, untuk menambahkan ataupun masuk join ke dalam kelas, nah kita tinggal klik tombol icon tambah yang ada di atas sebelah kanan. Contoh, kita klik tombolnya. Nah, di sini ada pilihan gabung ke kelas sama buat kelas. Nah, jika kalau misalkan kita sebagai guru, kita tinggal klik buat kelas. Nah, tapi di sini saya berperan sebagai siswa, yang artinya saya wajib mengikuti kelas yang dibuat sama guru-guru saya. Nah, kita klik tombol tambahnya lagi, bergabung dengan kelas. Nah, gabung dengan kelas. Oke, jangan lupa setelah diinstal aplikasinya, masukkanlah email Google kita yang aktif. Nah, masukkan akun Google atau email atau Yahoo yang aktif, supaya apa? Supaya bisa berinteraksi langsung dengan Google Classroom-nya. Oke, nah kebetulan saya sudah aktif, sudah banyak akun saya. Nah, jadi kawan-kawan sebagai siswa bisa memasukkan akun emailnya yang baru, yang penting yang aktif. Nah, masukkan nanti. Setelah masuk baru muncullah dia beranda ini. Nah, setelah masuk dia muncullah beranda ini. Oke, nah kita langsung masuk tutorial tambah masuk ke kelasnya. Contoh, kita klik tambah. Nah, gabung ke kelas. Nah, ini ada perintah kode kelas. Nah, kode kelas ini didapatkan dari mana? Nah, nanti guru yang bersangkutan lah yang mengirimkan kodenya ke dalam kontak kita, apakah itu dari WA, apakah itu langsung berjumpa dengan kita sendiri, itu terserah gurunya. Kalau biasanya kalau misalkan pakai WA itu mungkin diinfokan ke dalam grup. Nah, contoh ini saya akan masukkan kode dari guru saya, dari kelas guru saya. Contoh ya, saya masukkan kodenya itu ada HGO 6 AB 7. Nah,
Ini kodenya. Nah, nanti gurunya sendirilah, guru yang bersangkutan atau guru mata pelajaran per masing-masing, nah, itu akan mengirimkan kode kelasnya. Karena setiap kelas itu, setiap pelajaran itu akan beda-beda kodenya. Oke, nah kalau sudah saya masukkan kodenya ini, tinggal klik tombol gabung di atas. Contoh kita coba klik gabung, tunggu loadingnya. Oke, nah kita otomatis sudah masuk ke dalam kelas guru kita. Contoh misalkan ini saya sudah masuk ke dalam kelas pemrograman dasar 10 RPL 1 2020. Nah, berarti saya sudah masuk ke dalam kelas guru saya mata pelajaran pemrograman dasar. Nah, apabila misalkan ada guru yang lain tahap fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, nah berarti itu nanti gurunya akan mengirimkan kode uniknya, kode kelasnya. Nah, jadi kita tinggal menerima dan memasukkan kodenya itu supaya kita bisa bergabung langsung dengan kelasnya. Nah, jangan lupa kita harus mempersiapkan langkah pertamanya itu kita harus mempersiapkan email kita. Kalau misalkan kita belum punya email, ya silakanlah menggunakan ataupun buat akun email yang baru dengan Google ataupun email bawaan dari HP. Yang penting kita ingat cara masukkan emailnya dan kita ingat passwordnya. Sampai sini, jika ada yang mau ditanyakan bisa hubungi gurunya masing-masing. Nah, apabila memang ada kontaknya silakan dihubungi gurunya masing-masing mengenai kelas yang akan dijalani atau pelajaran yang akan dilaksanakan secara online. Oke. Nah, nanti di sini kita bisa menerima informasi pelajaran, materi ataupun video-video praktek kita dari sini. Karena apa? Kalau misalkan kita menggunakan Google Classroom, nah itu filenya itu tidak akan tersimpan ke dalam memori HP kita. Jadi agak bisa menghemat memori internal HP kita. Jadi nggak pala banyak-banyak kali makan ruang. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata-kata ataupun kesilapan dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.